mau tanya sebentar ini sebelum saya khotbah, mau tanya siapa yang sudah pernah dengar cerita ini? 1, 2, 3, 4, lumayan. Kalau enggak ada yang sudah pernah baca, kalau tidak pernah dengar saya pulang dulu biar kalian baca sendiri. Ini cerita yang sangat menarik dari Tuhan Yesus, perikop di dalam Matius ini. Banyak orang yang bertanya-tanya apa maksud cerita ini. Tapi sebelum kita menjawab pertanyaan itu, kita tahu konteksnya dulu. Jadi di zaman abad pertama ketika Tuhan Yesus masih hidup dan melakukan pelayanan di dalam dunia, Tuhan Yesus di dalam kehidupan Yahudi pada waktu itu, kehidupan orang Israel pada waktu itu, di tengah-tengah bangsa Israel waktu itu, Yerusalem, di mana Bait Allah berada, adalah suatu tempat di mana orang bisa datang tiap hari dan beribadah dan memberikan korban bakaran dan melakukan segala sesuatu. Jadi Bait Allah pada waktu itu adalah tempat yang begitu mahal. Jadi ongkos operasionalnya begitu mahal. Jadi banyak sekali yang harus dilakukan. Belum lagi jubahnya imam-imam besar yang begitu elegan, gitu ya. Jadi mereka itu perlu perawatan. Jadi emas-emasnya mesti dirawat. Jadi gedungnya mesti dicuci segala macam, korban bakaran. Jadi begitu banyak hal yang harus dipikirkan dan biayanya mahal. Karena itu Bait Allah pada waktu itu menetapkan hukum bahwa tiap orang yang datang harus membayar pajak, terutama orang Yahudi yang notabene adalah anggota Bait Allah. Jadi tiap orang logi bayar pajak ya. Setiap bulan dikatakan 4 dirham. 4 dirham itu kira-kira dua kali gaji lah, 2 hari gaji. Jadi tidak begitu banyak, tapi ya juga lumayan gitu loh ya. Kalau dikasihkan semua 2 kali gaji lumayan juga gitu. Ada ketentuan yang benar-benar ditulis di dalam Alkitab dari Keluaran 30 ayat 13. Keluaran 30 menyatakan bahwa setiap orang laki-laki yang umur 21 tahun ke atas wajib membayar pajak. Ya, untuk menutupi ongkos-ongkos Bait Allah dan untuk mensupport kehidupan para imam yang berada di dalamnya. Jadi ini sebuah produksi besar yang harus didukung oleh warga sekitar. Jadi pajak itu penting dan harus. Dan misalnya mereka luput membayar pajak, wah ada hukumannya. Dikejar-kejar sama IRS zaman waktu itu ya. Oh ini nggak bayar pajak, ini sini. Dikejar-kejar. Jadi dibedakan antara pajak Bait Allah dengan pajak dari Roman pemerintah Romawi pada waktu itu. Ini khusus untuk Bait Allah. Nah ceritanya begini, Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Nah pemungut bea Bait Allah datang kepada Petrus. Jadi mungkin datangnya kayak ini, ngomong-ngomong, Petrus, ngomong-ngomong, gurumu itu membayar pajak nggak sih? Saya yakin kisah ini bukan untuk mengetes. Biasanya kan orang tanya kepada Yesus atau muridnya Tuhan Yesus kan mau ngetes kalau Tuhan Yesus ini benar apa enggak. Kayak misalnya yang tempo hari ada cerita kalau mata koin ini loh, ini koinnya ada gambarnya kaisar. Lah kita ini mesti kasih kaisar atau kasih Tuhan? Nah itu ngetes. Kalau yang ini nggak ngetes, ini lugu aja orang ini, pemungut bea, mungkin orang biasa datang kepada Petrus, tahu reputasi Petrus sebagai murid Tuhan Yesus, dan tahu reputasi Yesus sebagai rabi dan orang yang disegani, datang, gurumu ya, gurumu itu orang terkenal, bayar pajak nggak sih? Ya, wah Petrus memang bayar, dengan tegas bayar. Tapi mungkin Petrus juga ragu-ragu, ya, ragu-ragu ini Tuhan, ini guruku ini bayar pajak nggak sih ya? Nah waktu itu kemudian Petrus masuk rumah. Kemungkinan besar rumahnya sama dengan rumahnya Tuhan Yesus pada waktu itu ya. Terus Yesusnya tahu ternyata kalau Petrus itu sedang diinterogasi sama pemungut bea di Bait Allah. Nah, Tuhan Yesus ngomong gini, apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?
Dan tentu Petrus ngomong dari orang asing. Lah ngapain rakyatnya sendiri dipajeki? Gitu. Maka kata Yesus padanya, jadi bebaslah rakyatnya. Jadi rakyatnya sebetulnya nggak perlu bayar. Ini dengan kata lain, Tuhan Yesus itu mau ngomong gini loh. Sebetulnya kita ini sebagai warga bait Allah, sebetulnya kita nggak perlu bayar, gitu. Kita ini sebetulnya malah harus dirawat oleh bait Allah itu tanpa bea cukai, tanpa bea, tanpa biaya, gitu. Ini kayak misalnya kalau orang tua tidak pernah mengenakan biaya perawatan buat anak-anak kita kan, kita kan nggak ngecas apa-apa buat anak-anak. Oke, kamu makan 3 kali sehari, banyak banget, sini bayar, nggak gitu kan. Jadi anak-anaknya, warganya sendiri harus dirawat, itu sudah menjadi sesuatu yang lazim. Tapi di dalam bait Allah ini kok aneh gitu. Warganya kok malah disuruh bayar pajak, itu kan tidak masuk akal. Menurut Tuhan Yesus gitu kira-kira ya. Dan apalagi begini, kalau mau ditarik lebih panjang lagi, mungkin waktu itu Tuhan Yesus juga mikir, aku ini tuh anak Allah loh. Bapakku yang punya bait suci kok berani-beraninya tanya begitu kan? Kok berani-beraninya tanya, gurumu bayar pajak nggak? Sebetulnya kan nggak perlu. Aku kan anak Allah. Kalau misalnya kita mau ngomong agak sarkastik sedikit, gitu. Jadi, tapi Tuhan Yesus adalah memang begitu adanya. Tetapi kalau tidak begitu ya tidak apa-apa. Jadi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi orang lain, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Nah, ini bagian yang sangat sulit. Bagian yang sangat sulit dalam ada 3 hal yang menjadikan perkataan Yesus ini sangat sulit. Ada problem di dalam perkataan ini. Yang pertama, pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus sedang mengkampanyekan mujizat murahan? Kalau mau bayar pajak nggak punya duit, gampang, pergi mancing gitu. Siapa yang percaya kalau mancing nanti dapat ikan, dibelah ikannya dapat duit banyak dari situ? Siapa yang percaya? Zaman sekarang, zaman Facebook, ayo, zaman teknologi begini. Kalau Tuhan Yesus datang terus ngomong, ini di Alkitab ya, nggak punya uang bayar pajak toh, nggak punya uang bayar mortgage, gampang, pergi mancing gitu. Siapa yang masih percaya? Nggak ada yang angkat tangan. Wah, ini berarti bohongan ini. Ya kan, susah kan? Jadi agak susah untuk. Jadi apakah Tuhan Yesus ini sedang mengkampanyekan, sedang mempromosikan mujizat murahan? Cek gampangnya. Nah, ini saya dulu pernah ingat pada waktu masih kecil di Sunday School ya, di sekolah minggu saya debat besar-besaran sama teman. Saya yang bagian nggak terlalu percaya, teman saya yang bagian percaya. Gampang, kalau nggak punya duit mancing, kalau nggak punya duit berdoa, nanti tahu-tahu langit itu terbuka, nanti bunyinya kerincing, dua terus semua duitnya. Saya pikir, namanya orang Surabaya itu kan baik-baik, tapi kadang-kadang tuh orang Surabaya suka kebacut kasar gitu. Saya ngomongnya, gundulmu. Kalau kenapa hubungannya antara gundul dan orang nggak masuk akal tuh nggak tahu. Tapi dengan alasan begini, kok gampang banget menafsirkan Alkitab. Udah mancing aja nanti tingkap-tingkap langit terbuka. Kita seringkali mengutip Alkitab tanpa mikir. Berdoa nanti datang, tahu-tahu ada apa, tahu-tahu ada rezeki nomplok. Kan tidak semudah itu, gitu ya. Tapi sesuatu yang saya yakin bahwa Tuhan Yesus tidak mengkampanyekan, tidak mempromosikan mujizat murahan dengan cara yang begitu kurang masuk akal ini, ya. Tuhan Yesus tentu saja pernah bekerja. Kalau saudara tidak percaya, Markus 6 ayat 3 menyatakan bahwa Tuhan Yesus bekerja sebagai tukang kayu. Nah, ngapain anak Allah yang bisa melakukan mujizat kerja? Kalau misalnya Tuhan Yesus itu memang mempromosikan mengkampanyekan mujizat murahan, nggak perlu. Nggak punya duit, lapar,
mancing. Oh lapar, oh tinggal metik daun-daun semak belukar tahu-tahu jadi duit dolaran. Kan tidak mungkin begitu. Tapi Tuhan Yesus adalah orang yang begitu bertanggung jawab terhadap dirinya, dan dia bekerja pada waktu dia melakukan ministry di dalam kehidupannya. Dan uang 4 dirham adalah uang yang ya, memang 2 hari gaji, tapi uang yang affordable lah. Masih bisa kok Tuhan Yesus bayar itu, ya kan? Tidak banyak amat juga. Tidak perlu Tuhan Yesus menjual rumah, jual apa untuk bayar pajak. Ini sesuatu yang gampang, yang bisa terjangkau oleh Tuhan Yesus. Dan saya yakin bahwa Tuhan Yesus tidak mengkampanyekan itu. Dan Tuhan Yesus bekerja bayar aja. Yang kedua, problem kedua adalah pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus memakai mujizat buat kepentingannya sendiri, bukan buat kepentingan diri sendiri? Kelihatannya kayak begitu ya. Oh, enggak punya duit ya, mancing. Menurut saya tidak. Karena Tuhan Yesus juga pernah dicobai di padang gurun selama 40 hari dia berpuasa dan tidak makan, tidak minum. Setan datang pada Tuhan Yesus dan bertanya, oke, kamu lapar toh? Gampang, kamu kan anak Allah. Kamu bisa mengubah batu menjadi roti, batu menjadi hamburger. Mengapa kau tidak lakukan hal itu? Tapi Yesus mengatakan, no, tidak. Manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi hidup melalui firman yang dikatakan oleh Tuhan. Jadi Tuhan Yesus begitu tegas. Jadi Tuhan Yesus kalau sebetulnya mau memakai mujizat untuk kepentingannya diri sendiri, bisa saja. Tapi ayat-ayat Alkitab pendukungnya sama sekali tidak memperlihatkan Yesus melakukan mujizat buat kepentingannya sendiri. Ya, itu yang pertama. Yang kedua juga bahwa Yesus rela mati di atas kayu salib. Sebetulnya kalau Tuhan Yesus itu mau sebagai anak Allah, dia bisa ngomong sama Allah Bapa, Bapak, aku udah mau, ini susah banget. Salib itu sakit, salib itu menderita, salib itu penuh darah, dan aku harus mati, berkorban, sakit, nggak mau. Yang gampang aja, kau ciptakan dunia ini dengan perkataan, mengapa tidak kau gunakan kata-kata yang sama untuk mengubah dunia ini dari yang kotor menjadi yang baik? Tuhan Yesus bisa aja bilang begitu sama Allah Bapa, betul? Tapi Tuhan Yesus rela mengambil jalan yang sengsara, jalan yang susah demi kita. Makanya saya yakin juga bahwa walaupun kelihatannya cerita itu menyatakan bahwa Tuhan Yesus memakai mujizat untuk kepentingannya diri sendiri, saya rasa most likely tidak. Problem ketiga, pertanyaannya, apakah Yesus menganjurkan hidup yang notabene kurang ajar, unethical, immoral? Kalau nggak usah kerja kamu, berdoa saja, nggak usah kerja kamu, mancing saja, nggak usah kerja kamu, metik saja. Apakah Tuhan Yesus sedang mengkampanyekan hidup yang tidak etis macam itu? Saya rasa tidak juga. Dan Rasul Paulus di 2 Tesalonika 3 ayat 10 berkata, yang nggak kerja janganlah makan. Kalau kamu nggak kerja jangan makan. Saya rasa Rasul Paulus menerapkan apa yang disaksikan ya dari Tuhan Yesus dan apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bekerja kok sebagai tukang kayu. Tuhan Yesus mau sorok, mau sengsara kok. Jadi tidak ada alasan bahwa Tuhan Yesus sedang menganjurkan hidup yang enak-enakan, ongkang-ongkang. Nah, apa arti mujizat ini? Kira-kira apa arti mujizat ini bagi kita semua? Masih percaya bahwa mujizat ini bisa terjadi? Kalau Om Rustam lagi lapar, waduh mancing aja, nanti keluar. Apa bisa begitu? Apa ya sudahlah, ini cerita dongeng ini kelihatannya. Jadi ya nggak usah dipercaya lah. Nah, tapi kalau kita ngomong gitu berarti kita akan berkhianat terhadap Alkitab gitu. Coba perhatikan ayat ini ya. Ayat yang ke-27 itu hanya berhenti di instruksi Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus cuma ngomong gini, jadi supaya kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, mancing. Kamu akan menurunkan 4 dirham dan dari mulutnya ketika kau belah, buka mulutnya, kau akan menurunkan 4 dirham itu dan ambillah dan bayarkan kepada mereka bagiku dan juga bagimu. Tidak ada kelanjutan ceritanya. Kita nggak tahu akhirnya Petrus memang benar-benar mancing dan dapat uang dari ikan itu atau apa. Tidak ada kelanjutan cerita. Dan begini, menurut interpretasi Alkitab adalah kita bisa menemukan cerita semacam ini dan mencari makna yang tersembunyi di baliknya. Kemungkinan besar Tuhan Yesus sedang berkata demikian kepada Petrus. Petrus, aku tidak mau kita menjadi batu sandungan. Aku tidak mau kita menjadi contoh yang jelek buat anak-anak, buat warga baik Allah. Kalau kita mesti bayar pajak, kita harus bayar pajak. Nah, mungkin yang dikatakan Tuhan Yesus adalah begini, Simon, kamu kan jagoan mancing. Lah wong kamu ini nelayan. Mengapa engkau tidak menelayan? Menelayan itu bahasa Indonesia yang baik apa enggak? Nggak tahu saya. Mengapa engkau tidak pergi ke laut? Mancing ikan sebanyak mungkin. Pergilah ke pasar. Dan di pasar kau jualah ikan-ikan itu. Dan dari hasil penjualan itu engkau akan menemukan berkat Tuhan di dalamnya. Dan gunakanlah berkat Tuhan itu untuk membayar pajak yang harus kita bayar. Buatku dan juga buatmu. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mungkin kemungkinan besar adalah berkata bahwa engkau bisa mendapatkan berkat-berkatmu. Engkau bisa membayar segala kebutuhanmu dengan perbuatan tanganmu. Jadi bekerjalah, do something that you are good with. Kalau kamu jagoan akuntansi, kerja akuntansi yang baik. Kamu arsitek kayak Om David, kerja arsitek. Siapa tahu waktu gambar, tahu-tahu AutoCAD-nya keluar klining, keluar duit ribuan dolar. Atau kayak ini Lisa, nurse. Siapa tahu lagi buka Bandit, tahu-tahu kelemu $5.000 buat bayar mortgage. Ya begitu. Jadi Tuhan Yesus dengan kata lain berkata, bekerjalah yang baik. Seperti Simon Petrus, kamu kan nelayan, jadilah nelayan yang baik. Dan siapa tahu dari perbuatan tanganmu engkau akan menemukan berkat Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan berkat-Mu kepada kamu melalui pekerjaan tangan. Jadi mungkin itu arti dari perumpamaan ini, dari perintah Tuhan Yesus kepada kita semua pada siang hari ini. Bekerjalah, syukurilah pekerjaan tanganmu, dan dari sanalah Tuhan akan memberkati engkau berlipat-lipat kali ganda. Mazmur 90 ayat 17 berkata, kiranya kemurahan Tuhan meneguhkan perbuatan tangan kami. Kiranya kemurahan Tuhan meneguhkan perbuatan tangan kami. Kemurahan Tuhan akan datang melalui pekerjaan yang kita lakukan. Kemurahan Tuhan akan menjadi nyata. Berkat Tuhan akan menjadi nyata di dalam pekerjaan yang kita lakukan. Jadi saudara, jangan mancing tok. Kalau mancing boleh, tapi jangan expect bisa bayar mortgage, ketemu duit ribuan dolar dari mulut ikan. Ya, bekerjalah yang baik. Yang jadi pendeta kayak saya harus jadi pendeta yang baik. Yang jadi tukang komputer kayak Om Arthur harus jadi tukang komputer yang baik. Ya, mari kita berdoa. Tuhan mengajarkan kepada kami bagaimana kami harus bekerja di dalam hidup ini. Karena Rasul Paulus juga berkata dan mengamini apa yang Tuhan katakan bahwa orang yang tidak bekerja sebaiknya mereka tidak makan. Jadi kami tidak bisa mengharapkan mujizat dari mujizat yang kosong dari apa yang kami harapkan. Tuhan, kami percaya mujizat itu ada, tapi kami tidak bisa mempermainkan Tuhan dengan mengharapkan mujizat-mujizat yang sepele. Tuhan, ajarkan kami selalu untuk bersandar padamu, dan kami percaya bahwa Tuhan akan selalu mengajarkan kami bagaimana untuk bertekun dan berusaha keras di dalam usaha kami sebagai manusia yang berada di tengah dunia ini. Banyak kebutuhan yang Tuhan yang kami perlukan,
yang kami harus penuhi. Namun kami percaya Tuhan akan memberkati perbuatan tangan kami, Tuhan memberkati kerja kami di tengah-tengah San Jose area yang mahal ini. Tuhan selalu memenuhi kebutuhan kami Tuhan, dan Tuhan kami berharap dan Tuhan kami berdoa biarlah kekuatan yang dari Tuhan saja yang memampukan kami untuk bekerja dan berbuat sesuatu yang baik, dan biarlah melalui pekerjaan kami kemurahan Tuhan dapat dinyatakan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin.